Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku adalah Molisda Apriani, merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dari Prodi S1 Farmasi, kelas A dengan NIM 24482011075. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem integumen, organ, mata, dan telinga. Jadi, bisa kalian lihat dari gambar tersebut, kita akan membahas sistem integumen. Yang pertama-tama, terlihat pada gambar tersebut ada lapisan yang paling pertama, yaitu epidermis, lapisan kulit ari, kemudian ada dermis, yaitu pada lapisan kedua, dari sini sampai sini, merupakan lapisan kedua, bisa disebut juga lapisan kulit jangat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada namanya hipodermis, yaitu lapisan lemak, yaitu lapisan lemak kulit bawah. Jadi, hipodermis adalah lapisan paling bawah dari sistem integumen. Jadi, kita bahas dulu dari lapisan yang pertama, epidermis lapisan kulit ari. Merupakan lapisan paling luar untuk melindungi tubuh dari infeksi kuman, sinar UV, dan zat kimia. Bayangkan nih teman-teman, seandainya kalian tidak memiliki kulit, maka tubuh kalian akan cepat sekali mengalami pembusukan atau infeksi-infeksi mikrobiologi tanpa adanya perlindungan dari epidermis atau kulit dari sistem integumen. Selain itu, epidermis atau lapisan kulit ari ini sama sekali tidak memiliki yang namanya pembuluh darah. Nanti pembuluh darah akan berada di lapisan selanjutnya. Kemudian di epidermis ini bisa kalian lihat itu kan ada rambut-rambut. Nah, di epidermis ini terdapat yang namanya pori-pori, tempat rambut tumbuh, dan tempat jalurnya keluarnya minyak, kemudian juga keluarnya keringat. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu dermis, lapisan kulit jangat. Bisa kalian lihat di sini ada yang namanya akar rambut, kemudian ada kelenjar minyak, kemudian ini yang warna kuning-kuning bulat ini namanya eh, apa ya namanya sebentar, itu dinamakan korpus, yaitu untuk memberikan rangsangan, rasa tersentuh, atau rasa panas. Jadi ini merupakan sistem sensori kita pada sistem integumen tersebut. Selanjutnya ada yang namanya akar rambut. Nah, akar rambut ini tempat rambutnya tumbuh. Kemudian kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau bisa disebut juga sebaseos, ini menghasilkan minyak untuk melembabkan kulit atau mencegah terjadinya pengeringan pada kulit atau penguapan air pada kulit. Jika kulit kita kering, itu dapat mempermudah infeksi-infeksi bakteri karena kulit kita nanti akan pecah-pecah. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini berfungsi sebagai untuk membasahi tubuh. Nah, pada saat tubuh kita kepanasan, maka kelenjar keringat ini akan menghasilkan bulir-bulir yang biasanya membasahi tubuh kita. Nah, itu adalah keringat. Jadi, kelenjar keringat ini akan menguapkan panas dari tubuh kita sehingga dia akan menghasilkan yang namanya keringat. Nah, kelenjar keringat ini juga akan membawa garam untuk mendinginkan tubuh. Pada saat kita demam, maka tubuh akan menghentikan ekskresi kelenjar sudarifera atau kelenjar keringat. Kemudian ada yang namanya pembuluh darah, bisa kalian lihat di sini pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah ini berfungsi untuk memberikan nutrisi atau membawa
zat-zat makanan kepada sel-sel yang ada berada di lapisan kulit ini atau sistem integumen sehingga mereka itu eh, memiliki zat atau makanan karena tanpa adanya pembuluh darah ini mereka tidak akan memiliki zat-zat atau makanan yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan sel ini. Jika mereka tidak memiliki maka kulit akan mengelupas ataupun melepuh dan terlepas. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya otot polos. Nah, di sini bisa kalian lihat jaringan-jaringan ini. Ini yang namanya otot polos itu berfungsi untuk penegak rambut. Jadi, misalkan pada saat kita merinding. Nah, teman-teman, pada saat merinding bisa kalian lihat pada kulit-kulit kalian atau bulu-bulu kalian itu pasti akan menegangkan. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada yang namanya otot polos yang berfungsi untuk menegakkan rambut pada saat kita merinding. Kemudian kita lanjut lagi ke lapisan yang terakhir yaitu hipodermis, yaitu lapisan lemak kulit bawah yang terletak paling bawah. Nah, fungsinya ini untuk eh, cadangan makanan serta juga melindungi otot-otot kita yang di bawah jaringan lemak ini agar tidak langsung tertusuk pada saat kita terjadi tusukan sehingga otot yang ada di bawah lapisan lemak kita ini tidak langsung terluka atau tertusuk. Selain itu, lemak ini juga untuk mengontrol suhu tubuh kita, kemudian melindungi organ juga dari benturan-benturan selain tertusuk tadi. Nah, itu saja dari sistem tegumen. Kita bisa lanjutkan selanjutnya kepada penjelasan mengenai organ mata. Oh, maaf, kita akan lanjutkan penjelasan kepada organ telinga ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, pada organ telinga itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang namanya telinga luar. Telinga luar ini dimulai dari pina dan auditory canal, yaitu pina ini merupakan daun telinga dan auditory canal ini merupakan saluran telinga. Jadi, bagian luar telinga ini dimulai dari pina hingga auditory canal. Dan telinga tengah itu dimulai dari timpani membran atau yang disebut dengan gendang telinga, kemudian dari tiga tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Bisa disebut juga dengan tulang sanggurdi. Malleus tadi juga bisa disebut dengan tulang martil. Kemudian incus juga bisa disebut dengan tulang landasan. Ketiga tulang ini merupakan bagian sistem telinga tengah. Selanjutnya ada yang namanya tympanum cavity dan eustachian tube. Ini merupakan bagian telinga tengah. Selanjutnya ada yang namanya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu dimulai dari sini. Bisa kalian lihat ini disebut dengan cochlea, yaitu rumah siput. Kemudian ada yang namanya auditory nerve. Itu merupakan saraf pendengaran. Selanjutnya ada semicircular canals. Ini merupakan mengatur keseimbangan tubuh kita. Kemudian ada vestibular nerve. Vestibular nerve ini untuk terhubung dengan semicircular canals itu membantu dalam sistem keseimbangan tubuh. Jadi vestibular nerve ini masih terhubung dengan semicircular canals ini untuk membantu keseimbangan tubuh. Kemudian ada yang namanya elliptical dan circular window. Elliptical window dan circular window ini berfungsi untuk memungkinkan getaran yang diperoleh dari masuknya suara
sehingga menggetarkan bagian genang telinga dan tulang-tulang ketiga tulang ini memungkinkan getarannya itu masuk. Jadi, getaran dari genang telinga, stapes, malleus, dan incus ini akan masuk melalui elliptical window atau circular window, sehingga eh, ini akan menyambungkan ke atau memasukkan getaran ke koklea atau rumah siput. Jadi, kita ulang lagi, pinna dan auditory canal. Pinna itu namanya daun telinga. Ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Kemudian auditory canal ini untuk mengarahkan suara yang telah ditangkap tadi ke gendang telinga. Jadi, pinna dan auditory canal ini bagian dari sistem telinga atau organ telinga bagian luar. Dari pinna menangkap gelombang suara, kemudian auditory canal mengarahkan suara yang telah ditangkap oleh daun telinga ke dalam timpani membran atau gendang telinga. Setelah itu, nanti gendang telinga akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang telah disalurkan tadi, sehingga akan menggetarkan tulang-tulang malleus, incus, dan stapes. Setelah bergetar, mereka akan masuk melalui elliptical window dan circular window dibawa kepada koklea, yaitu rumah siput. Jadi, malleus, incus, dan stapes ini memperkuat getaran suara dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam tadi, yaitu koklea. Nah, di sini kan ada beberapa bagian seperti tympanum cavity dan eustachian tube. Dia ini berfungsi dari tympanum cavity ini berfungsi sebagai ruang di dalam telinga tengah tempat tulang-tulang ini berada. Nih, tulang-tulang ini berada itu namanya di tympanum cavity. Kemudian ada eustachian tube. Ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga dan lingkungan luar ya teman-teman. Nah, setelah tadi dari gelombang suara, kemudian dialurkan oleh auditory canal, kemudian gendang suara ini bergetar, dan malleus, incus, dan stapes ini perkuat getarannya, kita akan memasuki bagian telinga bagian dalam, yaitu bisa disebut juga inner ear, dari koklea dulu. Nah, koklea setelah mendapatkan getaran suara, ini akan menjadikan sinyal listrik yang bisa dikirimkan ke otak. Kemudian, ini auditory nerve, jadi dari koklea dia akan ke auditory nerve, itu mengirimkan sinyal ke otak untuk diproses nantinya. Kemudian, tadi ada namanya semicircular canals, yang fungsinya tadi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan dari sistem pendengaran telinga kita. Selanjutnya kita bisa masuk ke penjelasan bagian organ telinga. Bukan. Maaf ya teman-teman, agak salah sedikit. Kita masuk ke penjelasan organ mata. Jadi teman-teman, ini merupakan bagian organ mata kita. Bisa kalian lihat ada konjungtiva. Ini dari lapisan bagian luar mata. Konjungtiva ini berfungsi sebagai lapisan tipis yang melapisi bagian depan mata dan bagian dalam kelopak mata. Fungsinya itu sendiri untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Nah, tanpa konjungtiva ini, bisa-bisa mata kita saat terkena debu, maka akan langsung menginfeksi mata kita tanpa adanya konjungtiva ini yang melapisi mata kita.
Kemudian di sini ada yang namanya sklera. Nah, sklera ini merupakan lapisan putih keras yang membentuk struktur utama mata dan melindunginya. Bisa kalian lihat, ini bagian warna putih dan juga ada di atas, yaitu berfungsi untuk melindungi bagian mata kita ya teman-teman. Makanya mata kita ini ada yang berwarna putih. Kemudian ada yang namanya kornea. Ini kornea. Kornea ini merupakan lapisan bening di depan mata kita yang membantu membiaskan atau membelokkan cahaya ke dalam mata. Kemudian kita lanjut ke bagian-bagian dalam mata. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada yang namanya iris ya. Jadi, iris ini merupakan bagian berwarna pada mata, ya kan? Teman-teman bisa lihat kadang ada yang berwarna coklat atau berwarna biru, itu merupakan bagian iris mata kita ya. Jadi itu untuk mengatur besar kecilnya pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Nah, teman-teman bisa kalian lihat pada daerah kita, daerah tropis itu rata-rata warna mata kita itu coklat atau hitam. Itu diakibatkan oleh tingginya tingkat cahaya di daerah kita, sedangkan bisa kalian lihat daerah-daerah Eropa itu warna mereka, iris mata mereka biru kan? Itu diakibatkan karena tingkat cahaya matahari di daerah mereka itu minim, sedangkan di daerah kita itu lumayan tinggi ya teman-teman. Iris mata kita ini untuk membatasi cahaya matahari atau mengontrol cahaya yang masuk karena tadi lingkungan kita ini tinggi cahaya, makanya iris mata kita ini berwarna coklat atau berwarna hitam. Fungsinya itu untuk menyerap radiasi dari matahari. Jika seandainya iris kita berwarna putih, maka mata akan silau karena mereka eh, warna putih ini dia itu memantulkan cahaya ya kan teman-teman, bukan menyerap cahaya, sedangkan warna gelap seperti hitam atau coklat dia itu bersifat menyerap cahaya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pupil. Nah, di sini bisa kalian lihat ada pupil. Pupil ini lubang kecil di tengah iris yang dilalui cahaya menuju lensa. Dari pupil dia akan menuju lensa ya teman-teman. Kemudian bisa kalian lihat struktur lensa ini berwarna bening yang fokuskan cahaya ke bagian retina. Lensa bisa berubah bentuk agar fokusnya tetap tajam. Nah, ini adalah bagian retina ya teman-teman. Dan ini adalah bagian lensa. Kemudian, bilik mata depan ini merupakan bagian bilik mata depan. Dia ini ruang berisi cairan yang bisa disebut aqueous humor yang mempertahankan tekanan mata dan memberikan nutrisi. Selanjutnya ada badan vitreous. Zat ini berisi gel di dalam bola mata yang membantu menjaga bentuk mata dan menyalurkan cahaya ke retina. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mata bagian belakang. Di sini ada yang namanya koroid. Nah, bisa kalian lihat bagian garis oranye ini. Ini adalah koroid, itu lapisan berpigmen gelap yang mengandung pembuluh darah, menyuplai oksigen dan nutrisi ke mata. Selanjutnya ada retina. Retina ini adalah lapisan paling dalam yang berisi sel-sel fotoreseptor, rods and cones untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, selanjutnya ada namanya makula. Makula ini adalah bagian kecil pada retina. Bisa kalian lihat ini bentuknya sangat kecil ya teman-teman. Ini bertanggung jawab atas penglihatan tajam dan detailnya. Kemudian ada saraf optik. Nah, bisa dilihat di sini adalah saraf optik dan sini juga adalah saraf optik.
D ini berfungsi mengirimkan sinyal dari retina ke otak agar dapat ditafsirkan sebagai gambar. Jadi, cahaya nanti akan masuk melalui kornea. Nah, cahaya lah, anggap cahaya nih masuk melalui kornea. Kemudian setelah itu akan masuk ke bagian pupil. Setelah itu, setelah ke pupil akan masuk ke bagian lensa. Nah, lensa ini akan memfokuskan cahaya ke retina. Setelah itu, retina akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian, saraf optik ini akan menangkap sinyal listrik dan membawa sinyal ke otak. Dan otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan saraf optik sehingga kita bisa melihat gambar setelah menangkap atau proses-proses penangkapan cahaya tadi menghasilkan listrik, kita ke saraf optik dan menyalurkan ke otak sehingga otak dapat menafsirkannya menjadi gambar. Kemungkinan ini saja yang disampaikan dari organ mata, organ telinga, dan sistem tegumen. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita di sini juga sama-sama belajar ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekian terima kasih teman-teman.